Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Pita Luciana dari Prodi Ekonomi Syariah 4B, nomor absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis. Pentingnya pengelolaan SDM saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting karena yang pertama, SDM menyebabkan sumber daya yang lain seperti bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui SDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Yang B, kegiatan SDM atas masing-masing fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, ketiga, manajemen staf, keempat, kepemimpinan, kelima, pengendalian, keenam, pengawasan. C, macam-macam pengelolaan SDM. Yang pertama, personalia, yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif, yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki masyarakat, yang dimiliki organisasi. Yang kedua, Human Resource Development, berfungsi lebih luas dari personal management, meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja atau HR planning, HR budgeting, assessment recruitment dan selection, hiring dan termination, career development, organization development, performance management, industrial relationship, pension, training, dan system development, serta seringkali melibatkan fungsi general affairs di dalamnya. Ketiga, human resource management adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya lainnya. D. Tujuan manajemen SDM. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan atau sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak negatif tuntunan itu terhadap organisasi. Yang kedua, tujuan organisasional. Tujuan organisasional Departemen Sumber Daya adalah sasaran atau target formal organisasi yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional. Tujuan fungsional merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia yang pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan pribadi. Tujuan pribadi adalah tujuan dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui aktivitasnya di dalam organisasi. Yang E, fungsi manajemen SDM. Manajemen SDM mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi manajerial yang terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, direction atau pengarahan, controlling atau pengendalian. Fungsi yang kedua yaitu fungsi operasional yang terdiri dari pengadaan tenaga kerja atau SDM, yang kedua pengembangan, ketiga kompensasi, keempat pengintegrasian, kelima pemeliharaan, keenam pemutusan hubungan kerja. F. Konsep manajemen SDM. Manajemen SDM juga mempunyai
Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Secara makro, fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM, seperti Departemen Tenaga Kerja. Secara mikro, fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Yang kedua, prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan. Pertama, prinsip kemanusiaan. Kedua, prinsip demokrasi. Ketiga, prinsip the right man is in the right place. Keempat, prinsip equal pay for equal work. Kelima, prinsip kesatuan arah. Keenam, prinsip kesatuan komando. Ketujuh, prinsip efisiensi. Kedelapan, prinsip efektivitas. Kesembilan, prinsip produktivitas kerja. Kesepuluh, prinsip disiplin. Ke-11, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Oke. Tantangan manajemen SDM. Yang pertama, tantangan eksternal. Terdiri dari perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan terakhir kegiatan pesaing. Yang kedua, tantangan internal. Tantangan ini muncul karena adanya SDM yang mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Selain itu, dihadapkan pula pada serikat pekerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Manajemen. Menurut Solihin, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Selain itu, menurut Aziz, juga berpendapat bahwa tata kelola atau manajemen dalam bisnis dapat menjadi sebuah ilmu sekaligus seni. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang proses dan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dengan menggunakan sumber daya organisasi sehingga tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang I, manajemen sumber daya manusia. Menurut Zainal dan kawan-kawan, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Sedangkan menurut Sedarmayanti mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien di dalam suatu organisasi dengan melakukan perencanaan, penggerakan, pengendalian yang dilakukan melalui rekrutmen, seleksi, pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan kerja, dan hubungan industrial untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.